Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sudah mandi? Sarapan? Dan tentunya tadi juga sudah melaksanakan sholat subuh. Baik anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Rasanya kangen, ibu juga rasanya kangen, ingin bertemu dengan anak-anak. Tapi karena situasi yang seperti ini, maka kita tidak bisa bertemu. Tapi alhamdulillah, dengan adanya pembelajaran daring ini, kita masih saling bisa menyapa. Anak-anak sekalian, untuk minggu ini kita lanjutkan pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi. Minggu yang lalu, teks laporan hasil observasi baru sampai strukturnya. Masih ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas masalah kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang kedua adalah model-model teks laporan hasil observasi. Baik, untuk kali ini kita pelajari dulu tentang ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk itu anak-anak sekalian, untuk dapat mengetahui ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama teks laporan hasil observasi berikut dengan cermat. Mari kita baca bersama-sama. Masjid di Cirebon yang konon dibangun dalam semalam. Salah satu landmark Cirebon sebagai kota sultan ialah Keraton Kesepuan. Di sekitar komplek keraton tersebut terdapat Masjid Agung tertua di Cirebon. Masjid tersebut bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau lebih dikenal sebagai Masjid Agung Cirebon. Berbeda dengan nama masjid di Indonesia yang lazimnya menggunakan bahasa Arab. Nama masjid ini diambil dari kata sang yang bermakna keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Masjid dengan nama unik ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1480-an bersama dengan masa penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Menurut masyarakat Cirebon, konon masjid ini dibangun hanya dalam waktu 1 malam saja. Kisah ini pun terangkum dalam buku sejarah Babat Tanah Cirebon. Pembangunan masjid ini melibatkan sekitar 500 orang yang didatangkan dari Majapahit, Demak, dan Cirebon. Sunan Kalijaga dipercaya menjadi arsitek pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang memadukan gaya Demak, Majapahit, dan Cirebon. Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek kenamaan Majapahit yang menjadi tawanan Demak Majapahit, untuk membantu Sunan Kalijaga merancang bangunan. Masjid yang masih berdiri kokoh ini memiliki manfaat sebagai saksi bisu penyebaran agama Islam di Cirebon. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi teks kebahasaan contoh kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, silakan anak-anak, dari teks itu barangkali ada istilah yang kalian tidak tahu, boleh ditanyakan. Silakan dicermati dulu paragraf pertama, kemudian lihat paragraf kedua, silakan
Ada yang mau ditanyakan? Oh baik, ada yang mau tanyakan ya? Silakan Agung. Oh ya, apa yang ditanyakan? Oh, awal kalimat ada di situ salah satu landmark Cirebon. Nah, apa artinya dari landmark? Ya, landmark kalau dalam bahasa Indonesia bacanya. Ada yang tahu, anak-anak? Barangkali anak-anak yang tahu artinya? Oh baik, ya belum ada yang tahu. Ya, jadi landmark itu artinya sesuatu yang mudah dilihat atau sesuatu yang mudah dikenal, atau bisa juga dikatakan hal yang menonjol. Jadi hal yang menonjol di kota Cirebon adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa, atau lebih dikenal sebagai Masjid Agung Cirebon. Nah, bagaimana kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Ada 5 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan laporan hasil observasi meliputi: 1. Penggunaan kata benda atau nomina. Sekali lagi, penggunaan kata benda atau nomina atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Perlu anak-anak ketahui bahwa kata benda dalam teks laporan observasi memegang peran penting. Objek yang dilaporkan dalam teks laporan observasi berupa benda atau yang dibendakan. Ya. Jadi saya ulang, ada pertama penggunaan kata benda atau nomina atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Kebahasan yang kedua, penggunaan atau B, penggunaan kata benda material atau kata kerja menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia atau peristiwa. C, penggunaan kata kopula atau definisi seperti adalah, merupakan, dan yaitu. D, penggunaan kata yang menyatakan pengelompokan, perbedaan atau persamaan. E, penggunaan kata menggambarkan sifat. Jadi ada berapa anak-anak? A, B, C, D, E. Jadi ada 5 kaidah kebahasaan LHO. Baik, dari kelima ini coba kita bahas satu persatu dulu. Kita bahas yang A, penggunaan kata benda atau nomina atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Perlu anak-anak ketahui bahwa kata benda dalam teks laporan observasi memegang peran penting. Objek yang dilaporkan dalam teks laporan observasi berupa benda atau yang dibendakan. Kata benda yang dimaksudkan dalam teks mengacu pada benda-benda seperti gunung, sungai, keadaan penduduk, peristiwa banjir, bencana alam, dan peristiwa budaya. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh contoh-contoh kata benda atau yang dianggap benda. Nah, bentukan kata benda atau nomina dapat berasal dari kata dasar, kata berimbuan, dan frase benda. Imbuan yang biasa membentuk kata benda yaitu imbuan pe atau pen atau peran dan kean. Coba anak-anak ibu ulang ya, karena ini ada yang belum tertulis, ada yang lupa belum tertulis, perhatikan dengan baik. Yang A, penggunaan kata benda atau nomina
atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Jadi tadi bahwa Ibu ulang. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa kata benda pada teks laporan itu memegang peranan yang sangat penting. Tadi contohnya sudah. Kata benda atau kata yang dianggap benda, berwujud, dapat dilihat, ya, itu kata benda. Nah, kata benda itu dapat dibentuk atau bentukan kata benda dapat berasal dari kata dasar, kata perimbuhan, dan frasa benda. Imbuhan yang biasa membentuk kata benda yaitu imbuhan pe atau pen. Ibu ulang. Jadi kata benda bisa dibentuk dari kata dasar atau kata berimbuhan atau juga frasa benda. Nah, imbuhan yang membentuk kata benda yaitu imbuhan pe atau pen. Kemudian ada imbuhan peran dan imbuhan kean. Ibu ulang, imbuhannya yang membentuknya imbuhan pe atau pen, imbuhan peran, dan imbuhan kean. Coba kalian lihat lagi teksnya tadi, teks awal. Salah satu landmark kota Cirebon sebagai kota sultan ialah keraton kesepuhan di sekitar komplek Ibu ulang. Salah satu landmark kota Cirebon sebagai kota sultan ialah keraton kesepuhan. Di sekitar komplek keraton tersebut terdapat Masjid Agung tertua di Cirebon. Sekarang lihat paragraf yang kedua. Masjid dengan nama unik ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1480-an, bersamaan dengan masa penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Nah, anak-anak sekalian, setelah mencermati teks di atas, ya, setelah mencermati teks di atas, maka kalian lihat kata kota Cirebon sebagai kota sultan. Coba lihat ya, kota Cirebon sebagai kota sultan. Dan kalian lihat lagi keraton kesepuhan. Ya. Kemudian ada lagi kompleks keraton. Ada lagi Masjid Agung Cirebon. Coba tolong digaris bawahi anak-anak sekalian. Kota Cirebon, kota sultan, keraton kesepuhan, komplek keraton, dan Masjid Agung. Nah, dari yang kalian cermati atau yang sudah kalian garis bawahi, coba ditebalkan, dibuat garis bawah yang agak tebal. Jika kita kaitkan dengan kaidah kebahasaan, anak-anak dapat mencermati hasil identifikasi pada kolom di bawah ini. Coba ini ada kota Cirebon. Nah, kota Cirebon ini apakah termasuk kata dasar, frasa, atau turunan? Nah, kota Cirebon terdiri dari kelompok kata. Maka ini bukan kota Cirebon, ini bukan kata dasar, bukan turunan, tapi ini termasuk frasa. Nah, perhatikan ini, termasuk frasa.
kemudian imbuhannya tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, kata benda sultan. Coba perhatikan anak sekarang, jadi kota Cirebon, sultan, kesepuan, komplek keraton, Masjid Agung, ini termasuk kata benda. Nah, kota Cirebon ini tergolong atau termasuk ke dalam frasa. Tadi dari kota dan Cirebon, jadi kelompok kata, maka disebut frasa. Jadi tidak berimbuhan. Kemudian yang kedua, kata benda sultan. Ya, sultan. Sultan ini Sultan itu kata benda berupa kata dasar. Makanya dalam imbuhannya dikosongi. Yang ketiga, kesepuhan. Kesepuhan ini merupakan kata turunan. Sebenarnya kalau kata dasarnya adalah sepuh. Ya, sepuh. Sepuh itu artinya tua. Dalam bahasa Jawa itu ya sepuh. Jadi sepuh itu tua. Nah, termasuk ini karena sudah ada ke-an, ya berarti mendapat imbuhan. Tadi kan yang mendapat imbuhan dalam kata benda itu bisa ke-an, dapat per-an, dapat pe atau an atau pen. Nah, ini kesepuhan kata dasarnya sepuh. Ya, kata dasarnya adalah sepuh. Tapi ini turunan, ya. Turunan. Jadi kesepuhan turunan, kata dasarnya sepuh mendapat imbuhan ke-an. Ya. Kesepuhan turunan ke-an. Kemudian tambahannya adalah sepuh. Kemudian yang berikutnya adalah komplek keraton. Ya, ada yang tahu anak-anak komplek keraton kenapa disebut dengan frasa? Ada yang tahu? Oh, baik ya. Karena ini dua kata, maka dikatakan kelompok kata, maka disebut dengan frasa. Berarti imbuhannya juga tidak ada. Yang ketiga, Masjid Agung. Ya, Masjid Agung ini termasuk juga frasa, Masjid Agung, kelompok kata, imbuhan. Nah, dari contoh-contoh tadi anak-anak sekalian, berarti yang berupa frasa tadi ada 3, kemudian yang berupa kata dasar ada 1, yang berupa turunan itu ada 1. Tadi ada kesepuhan, ya ini berupa turunan. Atau mungkin masih ada yang bisa memberikan contoh yang lain anak sekalian. Yang paragraf kedua coba. Contoh kata masjid. Nah ya, ada yang menemukan kata masjid. Kemudian kata benda yang lain, Sunan Gunung Jati. Ya betul, Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Kalijaga, termasuk kata benda. Ada lagi? Siapa yang tahu? Oh iya, Pulau Jawa, betul. Masih ada? Wali Songo. Iya, bagus. Ya, jadi coba dilihat dalam contoh yang kedua, yang termasuk kata benda masjid, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Pulau Jawa, dan Wali Songo. Ya. Nah, coba sekarang lihat lagi seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Contoh masjid. Masjid itu berupa kata dasar, frasa atau turunan. Oh iya, kata dasar. Baik. Kemudian Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati. Baik, termasuk frasa. Sunan Kalijaga, sama frasa. Kemudian Pulau Jawa, frasa, dan Wali Songo termasuk frasa. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas?
mengenai bentukan kata benda? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua atau B tadi, banyak menggunakan kata kerja verba. Banyak menggunakan kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba material. Kata kerja verba material atau kata kerja menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia atau peristiwa. Sebagai sebuah teks yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, teks laporan hasil observasi akan dijumpai kata kerja. Keberadaan kata kerja sangat penting karena menjelaskan atau menunjukkan gejala, perilaku, atau kegiatan yang terjadi. Bentuk kata kerja yang digunakan dapat berbentuk kata kerja dasar dan kata kerja berimbuhan. Ya, nah itu. Jadi itu saja anak-anak sekalian, baru sampai nomor 2 dulu. Silahkan kalian cermati sekali lagi yang A dulu, kaidah yang A dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk minggu yang akan datang. Jadi yang pertama dulu atau yang A dulu, kaidah kebahasaan yang nomor 1 adalah penggunaan kata benda atau nomina atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Nah, anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian, ya, apakah kalian bisa mencerna pelajaran hari ini? Saya yakin bisa, anak-anak. Pasti mampu, pasti bisa. Nah, untuk itu coba kalian kerjakan latihan di bawah ini. Coba kalian lihat, ya, itu ada kutipan teks. Jahe merupakan tanaman rimpang yang terkenal sebagai minuman penghangat tubuh. Tanaman herbal ini menjadi salah satu menu minuman favorit banyak orang. Jahe juga banyak dimanfaatkan sebagai jamu atau obat tradisional. Nah, berdasarkan kutipan teks tersebut, terdapat beberapa bentukan kata benda yang digunakan. Contoh kata jahe, kata tanaman, minuman, jamu, obat, dan bumbu masak. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, silahkan kalian latihan. Kata jahe ini termasuk dalam kata dasar atau frasa atau turunan. Kalau termasuk dalam kata dasar, tulis saja dalam kolom kedua itu kata dasar. Kalau misalnya ada tidak berupa kata dasar, berarti kan tidak ada imbuhan, berarti imbuhannya dicoret dan seterusnya. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Ibu kasih contoh satu tadi, misalnya ini misal jahe, ya, apakah termasuk kata dasar, frasa atau turunan? Kalau termasuk kata dasar, tulis pada kolom kedua kata dasar, berarti imbuhannya tidak ada, maka dicoret. Demikian anak-anak untuk materi hari ini. Insya Allah nanti akan Ibu sambung lagi dengan materi yang sama. Tadi baru sampai A saja, sedangkan yang kita bahas masih 5. Nah, ini kita bahas yang nomor 1 atau yang A dulu, yaitu tentang kata benda. Silahkan dikerjakan dengan baik ya. Nilai sudah Ibu nilai semua, bisa dilihat nanti, bisa Ibu share ya, sehingga kalian bisa melihat nilai-nilai. Ada 5 ya. Pertama itu tentang latihan LHO pada struktur ya. Kemudian yang kedua ada UH1 sudah ada, kemudian pidato, dan yang terakhir kemarin tentang teks tanggapan. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, sekali lagi kerjakan dengan baik. Terima kasih.
Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.